Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jomania. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas tanaman pisang ya teman-teman. Jadi kebetulan saya punya beberapa tanaman pisang yang sudah panen dan ketika sudah panen pasti batangnya kita tebang ya, karena memang dari batang pisang yang sudah mengeluarkan buah itu tidak mungkin lagi bisa mengeluarkan buah, jadi harus kita tebang. Nah, sekarang masalahnya adalah sampahnya. Sampah batang pisang ini daripada kita geletakin begini aja sebenarnya masih bisa kita manfaatkan ya. Jadi bisa kita pakai sebagai pupuk, kita buat menjadi pupuk organik cair, menjadi media tanam dan juga menjadi kompos. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman kegiatan saya dalam mengkompos batang pisang ini. Bagaimana caranya? Ikuti video sampai habis ya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mencacah batang pisangnya ya teman-teman. Kita cacah bisa menggunakan pisau atau benda tajam lainnya. Atau kalau teman-teman punya mesin pencacah di rumah juga itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak punya ya pakai yang ada aja. Saya ini juga hanya menggunakan pisau. Jadi saya akan potong batang pisangnya ini tipis-tipis ya teman-teman. Jadi kalau ukurannya makin kecil itu makin bagus ya, karena akan mempercepat proses pengomposan. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan wadah. Wadah ini bisa teman-teman pakai ember atau pakai plastik atau karung atau wadah apapun ya, wadah-wadah bekas apapun juga boleh. Jadi bebas-bebas aja. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan plastik bekas pembelian kompos ya teman-teman. Kemudian dalam memproses atau membuat kompos batang pisang ini sebenarnya kita bisa mencampur dengan bahan organik lainnya ya teman-teman. Bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan kohe atau kotoran hewan, bisa menggunakan sekam bakar atau serbuk kayu atau daun kering ya teman-teman, atau dengan bahan organik lainnya. Terserah teman-teman di rumah yang tersedia apa. Tapi kali ini saya hanya akan mencampurnya nanti dengan tanah saja ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita bisa mempersiapkan juga bioaktivator. Fungsinya adalah untuk mempercepat proses pembusukan atau pembuatan kompos. Teman-teman bisa menggunakan EM4 atau MOL, tapi kali ini saya hanya akan menggunakan air cucian beras saja ya teman-teman. Jadi kenapa batang pisang ini masih bisa kita pergunakan sebagai pupuk organik cair atau sebagai kompos? Karena sebenarnya dalam batang pisang ini banyak sekali mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Unsur haranya itu antara lain nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan vitamin lainnya. Yang mana semua itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman, memperkuat akar, memperkuat batang tanaman, bahkan untuk mencegah terjadinya rontok pada bunga tanaman tersebut. Oke teman-teman, videonya akan saya percepat ya, biar memperpendek durasi. Jadi kita langsung nanti ke proses pembuatannya. Nah ini ya teman-teman hasil cacahan batang pisang saya tadi, dan kebetulan di sini cuacanya sudah mau hujan ya, sudah agak gelap awannya. Jadi saya mau buru-buru buat komposnya. Oke, kita langsung persiapan pembuatan komposnya ya teman-teman. Saya pakai wadah plastik bekas kompos, kemudian nanti saya isi dengan tanah bekas. Jadi di sini saya simpan tanah-tanah bekas penanaman saya sebelumnya yang sudah tidak bagus ya. Jadi tidak pernah saya buang. Kalau media tanam yang bekas-bekas itu saya kumpulkan ya. Nanti saya campur lagi buat media kompos. Dan ini saya sudah persiapkan juga air cucian berasnya sebagai nanti buat siram batang pisangnya ya. Nah ini batang pisangnya juga sudah saya kumpulkan di sini, saya pindahkan ke sini jadi biar gampang nanti buat proses ngomposnya. Kemudian langsung kita siapkan wadahnya, teman-teman bisa pakai plastik, bisa pakai karung, atau bisa kalau punya ember lebih bagus ya. Jadi karena saya kebetulan ada plastik bekas pembelian kompos sebelumnya, jadi ya saya pakai aja deh, daripada sayang terbuang ya. Jadi yang pertama saya masukkan tanahnya dulu ya teman-teman, sebagai dasar ya, dasar pengomposan.
Dikira-kira aja ya teman-teman. Sekiranya sudah agak bisa menutupi lapisan bawahnya, ya sudah cukup aja. Disesuaikan dengan wadahnya aja ya teman-teman. Kemudian saya masukkan batang-batang pisangnya. Diratakan aja ya teman-teman. Lalu saya beri air cucian beras. Ini saya kasih 1 cup gelas bekas minuman ya. Kemudian kita masukkan lagi batang-batang pisangnya, cacahan batang pisangnya, diratakan kembali. Kemudian diberi air cucian beras lagi ya teman-teman. Kemudian kita lapis lagi dengan batang pisangnya lagi sampai terisi agak penuh. Tapi disisakan ruang sedikit ya buat nanti lapisan paling atas. Kita tutup dengan tanah lagi. Nah, ini sepertinya sudah hampir semuanya saya masukkan batang pisangnya. Lumayan nih, muat 1 plastik bekas kompos. Kemudian saya kasih lagi air cucian beras. Dan kita beri tanah untuk lapisan terakhirnya. Beri tanah lagi ya. Agak tebal ya teman-teman, sampai tidak terlihat lagi batang pisangnya. Jangan lupa sambil dipadatkan ya teman-teman, kita guncang-guncangkan supaya medianya turun ke bawah. Jika sudah padat, teman-teman bisa langsung menutup wadahnya. Karena kebetulan saya pakainya plastik ini, jadi nanti saya mau ikat. Kalau teman-teman pakai ember, tinggal dilapis plastik aja ya atasnya, kemudian ditutup pakai tutup embernya. Karena berhubung saya pakai plastik, saya mau ikat dulu ini. Saya pakai tali pengikatnya ini pakai tali bekas masker ya teman-teman. Jadi saya itu kalau pakai masker, talinya itu nggak pernah saya buang, saya simpan. Ajas manfaat banget ya. Sayang kan daripada dibuang. Kita simpan, kadang-kadang saya buat ikat tanaman dan atau ikat-ikat yang lain. Dan seperti ini saya pakai ikat buat wadah komposnya ya. Ikatnya yang rapat ya teman-teman. Jadi biar nggak kemasukan air hujan, karena kebetulan saya mau simpannya ini di area luar ya. Seharusnya teman-teman simpannya sih di tempat yang tidak terkena hujan ataupun matahari. Kalau ini nggak terkena matahari langsung, karena area teduh, di atasnya tuh ada pohon pete yang agak besar, jadi ternaungi. Cuman kalau kena air hujan ya kena, tapi kan karena saya ini ikat kencang ya insya Allah nggak akan masuk airnya ya teman-teman. Nah ini saya akan langsung simpan di sini. Ini tempat saya memang mengompos atau membuat media tanam dengan macam-macam sampah ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka ngikutin video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membuatkan macam-macam media tanam atau pengomposan dengan macam-macam sampah ya. Nah ini juga saya punya pengomposan dari kemarin itu pemangkasan daun kelor ya. Jadi ini isinya benar-benar sampah hijau saja, sampahnya daun kelor beserta batang-batangnya saya cacah menjadi kecil-kecil lalu saya kompos di sini. Ini nggak sempat saya ikat ya. Dan ini teman-teman hasil dari media tanam atau hasil pengomposan saya pakai untuk menanam tomat ya teman-teman. Ada tomat, ada cabai, dan ini mulai sedang berbuah nih teman-teman. Ini jenis tomat rampai. Tomatnya tuh kecil-kecil. Nah ini media tanamnya. Ada yang tidak saya campur dengan media lain, hanya hasil komposan saja. Ada yang dicampur juga, tapi sama-sama subur sih.
Oke teman-teman, itu dia kegiatan saya hari ini dalam membuat kompos dari batang pisang ya teman-teman. Gampang ya, mudah ya teman-teman. Bisa teman-teman lakukan di rumah dan semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.